Bapak Ibu saudara semua, kita kembali ada di hadirat Tuhan. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan kota-kota. Raja-raja orang Amori yang telah digunakannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah Tuhanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang senang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini topiknya adalah Tuhan ada di depan kita di hari esok. Ayat 8 jadi emas kita pada hari ini. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu, dan Dia akan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Itu terjemahan terbaru. Umur manusia terbatas, kekuatan terbatas. Musa sudah puluhan tahun menggembalakan jemaat dan tubuhnya sudah sangat renta, dan Tuhan juga tidak mau pakai dia lagi. Seperti itu. Semua benda, barang, bahkan bumi ini ada masa pakainya. Ada masa kadaluarsa, makanan mau dipakai pengawet pun ada batas dia kemampuan memberi pengawet, dan pengawet itu sendiri adalah hal yang berbahaya. Demikian juga saudara, ada masa saudara, masa tempo, jatuh tempo ada. Musa merasa sudah tidak kuat lagi, sudah lama dipakai Tuhan tenaganya, dan dia berkata kepada jemaat dan di depan seorang panglima perang yang sudah dia training, yang itu Yosua, panglima perang. Dan dia kumpulkan semua jemaat itu setelah keluar dari Mesir. Ada banyak lika-liku kepemimpinan daripada Musa. Dia pernah diserang, dan dia menjadi berdosa karena terpancing dengan segala serangan umat
Dan karena kesalahan dia juga, dia tidak bisa sampai ke seberang. Jadi bukan gampang memimpin. Dan setelah selesai masa pakai dia berkata kepada umat itu dan juga panglimanya. Ayat 2, kata Musa kepada mereka, termasuk Yosua, aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Tidak dapat karena memang Tuhan bilang gak bisa lagi. Tidak dapat karena memang kemampuannya untuk perjalanan yang jauh sampai ke tanah Kanaan, gunung, lembah, masalah, musuh, peperangan, sebelum sampai itu tidak kuat baginya yang sudah sangat rentan. Dari segi Tuhan udah selesai kontrak kerja, dari segi fisik juga udah waktunya beristirahat. Dari debu kembali menjadi debu. Dia tidak mengeluh. Dia jujur berkata tentang usia. Rupanya dihitung-hitung usianya. Dia bilang sekarang udah 120 tahun umurku. Apakah tepat pada waktu itu dia berulang tahun? Alkitab tidak mencatat. Dan tidak dapat memimpin lagi. Saudara, jabatan yang ada kita pakai, yang diserahkan tak selamanya. Sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai panitia, apapun ada masanya. Dan kekuatan juga terbatas. Dimanapun saudara bekerja, ada satu yang menentukan masa kerja, yaitu Tuhan. Dan dia berkata bahwa kalian harus sampai nanti ke sana. Dan ingat bahwa Tuhan yang akan memimpin, yang akan menyertai melalui Yosua. Saudara, dalam hidup ini ada hierarki. Di sorga, walaupun disebut itu Allah Tritunggal, tetapi ada yang disebut dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jenjangnya itu berjenjang. Allah Maha Kuasa yang satu itu mengutus putranya, kemudian mengutus kuasa Roh Kudusnya. Dan kemudian Allah itu mengutus hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya harus turut perintah atasannya. Demikian seterusnya. Dimanapun ada hierarki. Bukan hanya di dunia militer. Di sekolah ada. Di pemerintahan ada. Di gereja ada. Dan semua harus menghormati hierarki itu. Akhir-akhir ini, saudara, di sekolah ada banyak masalah. Ada masalah lah, anak-anak tidak mau sekolah karena demo satu kali, ada tindakan guru yang kurang pas menurut mereka dalam menghukum anak-anak. Ada juga yang juga protes karena anak-anak yang melawan guru seenaknya. Kalau kita tidak tahu hierarki, kacau dunia ini. Kalau anak-anak sekolah tidak tahu hierarki, tidak tahu siapa dia di sekolah itu. Dan kalau guru juga tidak tahu profesinya sampai sejauh mana dia boleh bertindak, semua menjadi kacau. Dan Musa adalah tahu dia siapa dirinya. Udah selesai dan dia tidak protes. Walau liku-liku hidupnya luar biasa. Demikian juga Yosua, dia tidak protes. Dia taat pada pimpinannya. Dan setelah dia berkata secara luas, dia berkata khusus kepada Yosua si pemimpin, gembala yang baru telah diangkat oleh Tuhan melalui Musa. Dia tidak protes. Inilah kalimat yang juga berisi firman Tuhan kepada Musa, diturunkan kepada gembala selanjutnya, pemimpin umat Israel. Ayat 8. Dimulai dari ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, supaya jemaat itu tahu, bangsa itu tahu, pemimpin kalian yang baru bukan bagi aku yang ingat, ini Yosua. Supaya tahu umat itu menghargai.
dan apa tugasnya oleh pemimpin dan apa kewajiban dari bangsa itu. Dan setelah diucapkan kata penguat ayat 8, sebab Tuhan melayani, bekerja, kita harus ingat itu Tuhan perintahkan. Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Hari ini, hari Minggu, di depanmu ada hari Senin, kita belum masuk. Di hari Senin, Tuhan sudah ada di hari Senin. Kalau saudara masih hidup. Minggu depan, Tuhan sudah ada. Apa yang terjadi? Saudara, Tuhan sudah ada. Amin, berarti kita harus punya keyakinan. Ini pengertian di depan bukan soal jarak. Itu menyangkut waktu. Minggu, hari, bulan, tahun, jam, musim. Itu kebaikan Tuhan. Dalam perjalanan kita kadang bukan gampang, bukan asal serang. Ada musuh-musuh, kerajaan-kerajaan yang harus dilewati. Belum tantangan alam. Berperang menuju tanah perjanjian. Demikian juga kita untuk masuk ke tanah perjanjian yang sesungguhnya, Yerusalem yang baru. Dalam perjalanan menuju ke sana, pasang surut iman, persoalan rumah tangga, perselisihan, cekcok, kecelakaan, penyakit, ada bisa datang yang bisa menurunkan iman kita. Pergumulan di gereja di tengah penggembang boleh saja ada. Hidup itu berjuang sampai nanti kita akhirnya ternyata kita beristirahat. Tapi ketahuilah saudara, hari depan saudara sudah ada yang menunggu. Siapa saudara? Tuhan Yesus ada di depan. Jadi serahkan keluarga kita semua, masa depannya anak-anak kita. Kalimat Gembala berkata sama anak ya, nanti akan begini. Mana ada uang, mana ada ini. Kalau sudah semua ada, tidak perlu iman. Lalu, kalau semua sudah beres, perlu iman. Bukan iman lagi, itu dulu memang ada. Iman adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu iman. Yang tidak mungkin dapat ini jadi dapat. Yang tidak mungkin semua kata besar imannya dapat. Itulah sebabnya Paulus katakan, jadilah seperti iman terjadi. Waktu itu langsung bersedia, kamu begitu banyak nanti biaya bla. Sekian tahun kita melangkah rupanya karena ada. Halo? Kita tidak tahu hari esok, tetapi Yesus sudah ada buat hari esok saudara. Amin? Jangan takut. Jangan takut bawa keluarga, bawa anak-anak ke depan. Ingat, selama kita percaya sama Tuhan, Dia ada. Seringkali kita begitu persoalan, ini bagaimana ini Pak? Yosua tidak tahu di depan, dia tidak protes sama Musa. Tinggal perintah, enak saja. Tinggalkan. Tahu sendiri kan sifat kelakuan bangsa ini. Kau sudah alami Tuhan. Aku tidak sanggup. Tetapi dia tidak katakan demikian. Mari kita anak Tuhan percaya akan hari esok kalau kita semua tunduk kepada firman Tuhan. Dan yakinlah Tuhan ada di masa depan anak-anak saudara. Amin. Masa depan keluarga kebutuhan, Dia sudah ada di depan. Walaupun di depan banyak tantangan, tetapi kalau Tuhan sudah di depan siapa lagi yang bisa melawan? Kalau Tuhan sudah depan siapa lagi? Dialah yang Maha Kuasa. Seringkali kita berkata, aku tidak bisa Tuhan. Ya memang kita terbatas, tapi Dia adalah yang tidak terbatas. Ini terbatas. Kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas.
Allah mana yang seperti Allah kita, kata pujian tadi? Tidak ada. Itu sebabnya saudara percaya kepada Tuhan yang kita sembah itu. Dan Dia akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan yang penting. Bukan karena banyaknya yang kita punya, bukan. Adapun persiapan kita ini bisa hilang atau rusak atau diambil orang atau macam-macam ke yang lain lari. Tapi kalau penyertaan Tuhan, Tuhan bisa bekerja bagaimana caranya yang tidak ada menjadi ada. Amin. Sebab Dia apa? Dia pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Yang rusak Dia betulkan. Sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Itu dalam bertuhan ini, saudara. Apa yang kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak yakin Dia Maha Kuasa, Dia Maha Bisa? Ngapain? Itu gunanya kita datang dengar firman Tuhan. Kita dengar, kita menjadi ada keyakinan. Itu semua kita mendengar dan diyakinkan. Berbeda kita dengar kabar-kabar di luar, kita percaya, tapi tidak ada jaminan. Tapi dalam Tuhan, kalau sudah betul-betul beriman kepada Dia dan mau mentaatinya, yakinlah tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan, itulah backing kita. Dia ada di depan. Dia tidak akan membiarkan engkau. Amin. Ini anaknya. Suami bisa biarkan istri, istri bisa biarkan suami, anak bisa biarkan orang tua udah sakit-sakit. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu sayang sama anak. Kalau anak sakit, minta barang, saudara berusaha nggak bapak ibu itu kasih semua? Apa yang bisa? Kasih nggak? Satu kali saudara minta beli 1 juta. Minta dulu. Masih sehat dong? Minta dulu. Dikasih. Dan kalau kita nanti sudah sakit, sadar lama, udah keluar lama kok, yang udah sakit-sakit, keluar uangnya, belum tentu. Iya apa ya? Ini fakta loh. Bapak ibu jaga kesehatan masing-masing. Jaga emosi. Sementara bapak gembala terlalu apa, takut juga sakit di dunia ya. Terlalu meledak. Sakit tidak tahan ya. Sakit pun nanti aku jatuh, pun aku sitakan ada yang makanya masuk keluar kanan. Mending menghindar. Iya, sebab ditanya aja kan kita gak ditanya, boro-boro dikasih duit. Kalaupun dikasih belum tentu tulus. Amin. Coba anak kita, mama kan kemarin bagi kamu kasih. Kalau kita ada kita mungkin. Lalu bapak ibu, ada saudara mungkin yang saudara kasih? Dari dulu, dari kecil, ada saudara ingat dari kecil yang saudara kasih, dari mulai bayi, buat popok bunga sekian. Ada, lupa kita. Aku udah lupa. Tapi kalau anak-anak kita baru dikasih sekali, tenangkah? Tenangkah? Punya anak repot, enggak punya anak lebih repot. Jadi yang pasti yang tidak membiarkan kita Tuhan. Anak bisa membiarkan saudara. Bisa gak? Kalau anak perempuan tentu dia ikut suaminya. Kalau suaminya bilang oke. Dan laki-laki utamakan istri anaknya. Boro-boro bapak anaknya. Itu fakta. Makanya kita perlu bertuhan itu. Amin. Penyertaan Tuhan. Jadi bapak ibu jangan 100% kasih sama anak. Apa buat mulanya? Tetangga yang kasih? Tetangga yakin? Dan tidak akan meninggalkan
membiarkan engkau, itu ayatnya. Dan tidak membiarkan, dia tidak akan meninggalkan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Makin tua, makin uzur, makin tidak tinggalkan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Itu yang dialami Musa dan Yosua. Kuatkan ya, jalanlah. Udah ku alami yang bertuhan itu. Udah ku alami yang menggembalakan itu. Semua karena Tuhannya di depanku. Itu kata Musa, karena Tuhan. Janganlah takut dan janganlah cemas. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Pegang ayat ini dalam menjalani hidup. Pegang. Saudara, memang semuanya Tuhan bisa atur bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Kita perlu belajar bahwa hidup ini, saudara, tidak ada jaminan ke depan. Tetapi kalau Tuhan sudah depan, kita bisa sanggup menghadapi apapun. Kita perlu belajar tentang hidup ini. Paling tidak ada 3 poin perjalanan hidup di dunia. Dari peristiwa itu kita perlu belajar. Yang pertama, saudara, belajar dari rumah sakit. Kenapa belajar? Kenapa harus belajar dari rumah sakit? Karena saudara, di rumah sakit kita bisa memahami bahwa tubuh kita ini terbatas kekuatannya. Mau dia muda, tua, kita bisa sakit. Siapapun. Dan kesehatan itu berharga. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Amin. Belajar dari rumah sakit bahwa hidup itu berharga. Tidak ada lagi artinya uang kalau udah sakit. Tak ada. Udah berapa keluar uang, ternyata. Aduh. Anak-anak sekarang saudara hati-hati ya, makan yang begitu yang serba gampang dibeli, kemasan-kemasan. Makanan cepat saji, apa? Ada anak masih SMP udah cuci darah. Ternyata apa? Yang makanannya seperti itu, yang kemasan-kemasan. Masih SMP udah cuci darah. Yang kedua, kita belajar dari penjara. Ketika di penjara kita boleh melihat bahwa betapa berharganya kebebasan. Betapa berharganya ciptaan Tuhan. Betapa berharganya orang lain, situasi alam ini. Karena seringkali kita biasa saja, semua yang Tuhan kasih ini ada. Bisa makan, bisa jalan, bisa kemana-mana, bisa piknik, bisa ke pantai, bisa kumpul-kumpul. Tapi ketika di penjara tertekan. Dari sini kita bersyukur Tuhan baik. Ya, saudara boleh melihat Rasul Paulus dari penjara, dibelenggu, dirantai, dihina. Petrus juga demikian, Silas pernah di penjara. Dia tidak bisa melayani, memberitakan Injil, tidak bisa bebas. Kita belajar bahwa kita ini saudara ada di sekarang ini dengan leluasa, itu juga kebaikan Tuhan. Jadi kebebasan dalam hidup ini itu merupakan juga kebaikan Tuhan, dan kita juga harus pakai buat Tuhan sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita belajar ketika kita di pemakaman. Kenapa kita belajar di sana? Supaya kita tidak sombong, kita ini bau tanah. Saudara bau tanah enggak?
Enggak. Tiap hari yang kita store pagi ke tanah. Jadi sudah ada baunya. Iya apa ya? Dari hidung kita buang ke tanah. Dari belakang kita buang ke tanah. Jadi tanah. Iya apa ya? Jangan pikir masih muda belum bau tanah. Tiap hari kita produksi ke tanah. Dan mesti diproduksi, kalau tidak sehat. Supaya kita tidak sombong. Oh, kita ini terbatas. Ya, supaya kita ingat Tuhan. Amin. Kita nanti akan kembali ke Pencipta. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, suasana sakit yang membuat kita harus berrumah sakit, suasana kita yang tidak bisa bergerak karena sesuatu masalah, kita harus seperti terpenjara, nggak boleh keluar, mungkin karena sakit, mungkin karena masalah, merasa terpenjara dalam hidup ini. Mari kita ingat, yang penting Tuhan menyertai kita. Kita tidak tahu di depan, tapi mintalah Tuhan, aku tidak tahu di depan masalah apa, tapi Tuhan hadirlah di masa depanku. Amin Bapak Ibu. Kita lihat Tuhan, aku tidak tahu besok, tapi kalau Tuhan sudah ada untuk aku besok, Tuhan sediakan. Satu kali Nabi Elia, dia baru saja dengan semangat melayani, bernyala-nyala, berapi-api, dia membunuh 50 Nabi Baal. Waktu itu memang urapan Tuhan cukup kuat sehingga bunuh. Akibat pelayanan datang istri Raja Ahab Isabel. 5 kali dia melayani dia, lihat kalau tak bunuh dia, cium juga hamba Tuhan itu. Dan dia pun larilah sedemikian rupa, lari sekali. Dan satu kali terjadilah musim kering di negeri itu. Bagaimana hidup seorang nabi? Bagaimana bisa hidup? Bagaimana kehidupan besok? Sebagai gembala sidang tidak ada jaminan bagaimana kehidupan besok. Apakah ada masih mensupport? Apakah masih ada uang? Apakah masih ada jemaat yang peduli dengan pelayanan dan sebagainya? Bagaimana buat ini bla. Demikian juga Elia. Kekeringan datang. Jadi kekeringan datang untuk semua, termasuk buat Elia. Tidak ada makanan, kering. Tetapi Tuhan tahu hari esok Elia. Hari ini boleh kering, tapi pergi ke sana. Itulah Tuhan mengetahui hari depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita lihat dulu ayat itu, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, tinggalkan tempat ini yang kering, yang gersang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena Tuhan sudah ada di depan dia. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi wadi Kerit. Wadi terjemahan lama disebut sungai Kerit. Apa beda wadi terjemahan terbaru dengan sungai? Karena memang sifat sungai, kalau betul-betul sungai, selalu mengalir air di segala situasi. Tapi kalau disebut wadi, putus-putus airnya. Kadang ada, kadang tidak. Dan bahasa asli daripada Kerit ini adalah memang benar-benar wadi. Jadi ada musimnya, ada air, ada tidak. Tapi Tuhan kirim ke situ. Sekarang lagi ada air. Memang kekeringan di sini. Oh, tapi kau pergilah ke sana. Jauh berjalan. Di hari besok, di hari depannya sudah ada Tuhan menyertai. Dan sampai di sana dikatakan ayat 4, engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Amin.
Untuk hari esok, kalau saudara ada di hari esok, Tuhan sudah perintahkan. Kalau Tuhan ada di situ, dan saudara ada di situ, di hari esok, Tuhan bisa perintahkan untuk apa kebutuhan saudara. Amin. Burung gagak Tuhan pakai. Hebat nggak Tuhan itu? Burung gagak Tuhan pakai. Masa dia tidak pakai manusia, manajer, bos, teman, pagi ini, saudara, keluarga, tetangga? Burung saja tidak punya relasi, hubungan, tidak ada koneksi, Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara tahu bergaul yang baik, Tuhan bisa pakai ke orang lain. Tuhan perintahkan. Inilah indahnya yang bertuhan itu. Tuhan perintahkan. Itulah kuasa Tuhan. Engkau dapat minum dari wadi itu. Sebab Tuhan sudah alirkan air ke wadi itu. Kadang ada, kadang tidak. Tapi pada waktu itu Tuhan perintahkan. Dan burung-burung gagak telah belum lagi pergi ke wadi itu. Rupanya udah jalan roh Tuhan perintahkan ke burung gagak. Burung, pergi ke sana. Ada satu keluarga. Mereka seringkali buat roti. Dan di tempat itu juga ada daging. Minta, ambil. Pasti nanti dilepaskan orang itu. Dan kau bawa ya kepada hambaku Elia. Dia ada di sungai. Jadi tugasmu ambil dari rumah itu dan bawa. Bagaimana cara membawa? Nanti kuatur. Bawa roti tentu tidak hanya sepotong. Bawa daging mungkin tidak. Dan itu sudah dimasak semuanya. Telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Dan Elia pun pergi ke sana, saudara kekasih. Ayat 5, lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini enggak di sini, kamu ke sana dan bergerak, Tuhan sediakan. Ia pergi dan tinggal di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi, amin. Apa waktu pagi? Breakfast. Bahasa Indonesianya apa breakfast? Sarapan pagi. Nggak masak, nggak memetik gandum. Pada pagi dan petang, burung-burung, bukan hanya satu, burung-burung berarti kerjasama. Membawa roti itu. Burung-burung gagak membawa roti dan daging. Amin. Daging lebih mahal kan dari ikan kan? Yang terbaik Tuhan kasih. Yang terbaik. Kalau memang rezeki kita kemana-mana dikasih. Itulah cara Tuhan. Yang terbaik, daging kepadanya, dan dia minum dari wadi itu. Pagi ada, petang ada, Tuhan baik. Itulah hari esok saudara, kalau saudara percaya sama Tuhan. Ada roti, amin, dan ada daging, protein yang terbaik. Ada karbohidratnya, ada proteinnya. Roti dan daging, kebutuhan utama manusia, kebutuhan pokok buat bisa bertumbuh fisik kita ini. Tetapi ini soal ke masa depannya topiknya. Satu kali wadi itu pun keringlah. Burung juga tak mungkin kering. Dan roti dan daging dikirim bisa nyangkut ya kan, mau makannya
keringlah wadi itu. Burung pun tak disuruh lagi datang. Tapi Tuhan tahu. Elia, harimu selanjutnya gak terus di situ loh. Ini tentang masa depan. Sekarang kau pergi ke tempat yang lain, di daerah Sarfat. Ini kekeringan cukup panjang, tapi pemeliharaan Tuhan itu ada bagi orang yang taat dan percaya. Bagi Yosua, bagi Elia. Dan sampai di sana nanti Elia, aku sudah perintahkan seorang janda, dan janda kaya, janda miskin, punya tanggungan, tidak ada pekerjaan. Dia nanti yang kasih kau makan. Dia tidak protes. Ya Tuhan, kok tega kali Tuhan. Udah tahu kesusahan, dipakai lagi janda itu untuk melayani aku. Karena dia lain. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu kadang-kadang Dia suruh kasih yang sangat sedikit untuk bisa mendapatkan yang besar. Amin. Ini firman Tuhan loh. Dan sampai di Sarfat itu, jumpa dia dari mulai gerbang, ada seorang ibu janda, susah, lapar, ketemu dia. Gimana Ibu Salum? Apa kabar? Tidak begitu baik-baik, hamba Tuhan. Hamba Tuhan datang kemari, abdi Tuhan, mau ngapain ya? Aku diutus Tuhan. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Kasih dulu aku makan. Kok gini? Yang ada sama aku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dibuli-buli. Kalau nanti udah buat adonan makanan, kamu makan hari ini, besok nggak ada loh. Dengar, ini perintah Tuhan, bukan aku. Buatlah dulu seperti itu. Dibuat, dikasih makan. Dan sekarang disuruh ambil tempayan-tempayan. Dan akhirnya bukan lagi segenggam dia dapat. Karena tidak habis-habis rupanya tepung itu. Dan minyak itu menjadi banyak. Itu yang bertuhan itu, saudara. Kalau Tuhan ada di hati kita, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Kalau kita serahkan bagi Tuhan, saudara pakai talenta saudara buat Tuhan, berkatnya luar biasa. Apa saja di tangan Tuhan. Kalau tangan orang nggak tahu kita ya, tapi di tangan Tuhan semua bisa digandakan. Itu Tuhan. Mari kita melihat contoh-contoh yang lain, saudara. Seorang anak memiliki 5 roti, 2 ikan, sudah biasa saudara dengar. Di tangan Tuhan ribuan orang bisa makan. Di tangan Tuhan, catatannya ya, di tangan Tuhan. Catatannya di tangan Tuhan. Sudah kasih, kamu harus beri mereka makan. Bagaimana nih Tuhan? Jangan cuma gini. Oh, tega Tuhan ambil jatah anak kecil. Tapi itulah anak itu punya iman. Kasih sama Tuhan, diberkati. Dan murid-murid dapat kelimpahan lebih di tangan Tuhan. Daud dia disuruh bapaknya Isai, kau pergi lihat abangmu. Ya, mereka ada dalam peperangan melawan Goliat. Bawa dulu rantang ini, makanan ini, roti ini untuk abang-abang. Sampai dia di sana ditengoknya, jadi ngapain kau di sini bikin mengganggu saja? Kami lagi berperang ini. Berperang? Dia didengar ada 2 kubu di depan Goliat bangsa Filistin menghina nama Tuhan, menghina barisan Israel.
Tetapi Daud berkata, engkau melawan aku dengan tombak beling, aku melawan engkau dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Dia serahkan alih-alihnya, dia serahkan kantong daripada batu-batu itu di tangan Tuhan. Demi nama Tuhan, engkau melawan aku dengan tombak dan lain-lain persenjataan. Aku melawan engkau dengan nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Di tangan Tuhan batu-batu kecil bisa mengalahkan Goliat. Dia putar-putarkan, mati di tangan Tuhan. Jangan andalkan tombak senjata saudara, tapi kekuatan saudara, keperkasaan saudara. Jangan apapun. Kalau saudara serahkan apa dalam diri saudara, kecilnya saudara kepada Tuhan, Tuhan pakai aku penyertaanmu. Di tangan Tuhan segala yang tidak apa-apanya menjadi diperhitungkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak kita diajar bertuhan. Diajar yang bertuhan itu, andalkan Tuhan. Tadi katakan belajar ketika di rumah sakit supaya anak kita itu juga ingat ya, Tuhan bisa tegur kalau dia sakit. Tuhan bisa tegur macam-macam, benda-benda, penjara, mau main narkoba, mau mencuri, melakukan tindakan kekerasan, penjara. Kita belajar di situ. Dan lihat juga di pemakaman, hidup sementara. Itu sebabnya kita perlu andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hidup ini saudara, di dunia ini hanyalah, kalau boleh digambarkan, seperti transit. Amin. Amin. Transit loh, transit. Berapa lama transitnya gak tahu. Amin. Gak yakin. Kemarin Ibu Juli bilang, kalau operasi bangun gak? Hello, bangun ya, jangan kayak nanti tidur. Kalau dioperasi, katanya operasi bius total, operasi besar, harus punya iman. Seperti itu tadi Pak Juli mohon doanya, penyertaan Tuhan. Kalau yakin bangun ya bangun, tapi kalau ragu-ragu Bu, namanya juga ragu-ragu ya. Kalau kita katakan kalau bimbang dan ragu, nggak dapat apa-apa, kata Yakobus. Kan begitu. Jadi harus percaya sama dokter. Percaya. Apapun saudara punya pergumulan, percaya. Kalau bilang berobat, berobat. Seperti itu hidup ini. Kita harus percaya ada Tuhan di hari esok saudara. Amin. Dia sudah ada di depan menggerakkan orang untuk menolong. Elia dikirim ke sana di hari itu, udah Tuhan gerakkan. Burung gagak aja Tuhan gerakkan. Burung gagak aja Tuhan gerakkan. Pemuda remaja jangan mengandalkan kekuatan kelebihan-kelebihan. Amin. Amin. Tentang Tuhan, jangan jauh dari gereja. Gereja kalian dapat benih firman Tuhan yang membuat kalian semua andalkan Tuhan. Dan Bapak Gembala senang kali melihat guru lain menari di depan. Kenal nggak? Jadi kenalin. Kenal? Iya. Guru lain menari dari hutan Tambori. Ingatkan Bapak ya ingat ya. Rajin ibadah. Seperti itu hidup itu semua. Lihat masa depan, Tuhan ada bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita bagi berdiri, tetaplah percaya sama Tuhan, jangan takut, berharap sama Tuhan. Tuhan yang membimbing Yosua
semua Tuhan juga yang akan membimbing